Kemudian kedua, ada yang emosinya kendur. Maksudnya gimana? Tidak pernah marah. Ini juga tercela. Jadi jangan dikira neng jenengan orang tahu jengkelan ki wong sing paling apik sedunia niku boten gitu loh. Alah kae wong jan apikan banget ora tahu jengkel. Oh iya, wong bojone digawa wong lanang dia malah bojo-bojo bae gitu. Nah ini bukan yang bagus, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Fa ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sara ayakunna akraman nas falyattaqillah wa man sara ayakunna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Sadaqallah wa sadaqa Rasul Karim. Pembina Yayasan Baitul Mal Sahabat Umat Bapak Muslim Abdullah yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Ta'ala. Asatidah kiram semua dari semua unit pendidikan yang ada di bawah naungan Sahabat Umat ya, LKSA Sahabat Umat, dan juga Bapak Ibu wali-wali yang hebat-hebat semua. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Lagi puasa? Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Oh ya lumayan nih. Tapi kita lagi puasa jadi suaranya kendo-kendo semua ya. Baik kaum muslimin rahimakumullah, kita bersyukur Masya Allah di kesempatan pagi hari ini dipertemukan kembali. Bagi kami nostalgia. Tadi begitu masuk buper saya pasang status. Kayaknya sudah 6-7 tahun nggak kesini Pak ya. Kayaknya sekitar itu gitu. Jadinya kemarin ketika ditawarin kesini tak upayakan gitu. Hari ini sebenarnya ada jadwal di RSUD Anak Lasmana, tapi kayaknya kangen dengan suasana Kaliori gitu kan. Ternyata jalannya masih susah. Ya. Baik, semoga perjumpaan kita kelak akan jadi nostalgia yang indah di surga nanti insya Allah ya. Kita ketemu lagi di surga insya Allah suatu saat nanti. Dan kita kenang bahwa hari ini hari Sabtu tanggal 14 Januari ternyata kita dipertemukan. Besok kita ngopi-ngopi bareng di pinggir sungai surga. Mau? Baik, dari situ kita berharap apa yang kita lakukan di pagi hari ini diridhoi oleh Allah Ta'ala insyaallah ya. Baik kaum muslimin, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang sikon dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah. Saya tanya dulu nih, pernah marah nggak sama anak? Yang pernah marah cung. Pernah marah nggak sama anak? Jawabannya Pak? Sing sering jujur, sing pernah berarti ya setahun sepisan gitu kan. Nah sing sering ya berarti ya bisa bentina jengkel gitu kan. Nah, baik kaum muslimin rahimakumullah. Kayaknya ini sih sesuatu yang manusiawi banget. Cuma ayo kita renungi. Salah sikap terhadap anak bisa menjadi sesalan bagi kita sendiri di masa yang akan datang. Maksudnya bagaimana? Oke, ada dua perkara yang mungkin prinsip yang harus kita hati-hati. Satu, jangan-jangan gara-gara emosi kita yang tidak terkendali ternyata berdampak buruk terhadap diri si anak. Dampak buruk yang kita maksud mungkin secara psikologis saja.
Nanti akan saya tunjukkan bahwa itu ternyata bisa menjadi dampak buruk bagi anak-anak kita. Dua, salah ngomong ketika marah terhadap anak ternyata bisa jadi doa yang buruk bagi anak kita. Oke, kalau sekarang kita garis bawahi, ternyata anak kita itu gagal, ternyata anak kita itu kemudian jadi anak yang ternyata tidak berprestasi, dan bahkan nanti masa dewasanya dia itu mungkin tidak bisa mengembangkan potensi dirinya. Kalau boleh saya tanya, sebenarnya yang menyesal siapa? Anjing. Ya. Kayaknya kita sendiri, gitu loh. Kita sendiri. Nah, disinilah hari ini kita akan coba bahas ini. Ini parenting, tapi parenting Islami, karena kita nanti akan berbicara tentang dari sisi konsep Islam. Karena nanti mungkin sudut pandang parenting macam-macam. Ada yang nanti parenting dari sisi mungkin psikologis, ada mungkin dari sisi dunia kependidikan dan seterusnya, dari sisi kultur dan seterusnya. Tapi kita parenting Islamik. Jadi kalau itu nanti sentuhannya ya koyo ngaji sebenarnya gitu ya. Baik, kaum muslimin arsyadakumullah, dari situ yuk kita coba runtuti apa yang hendak kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Baik, dari situ kita mulai dari sini dulu. Jane opo sih artinya marah? Itu kan jare mau sudah pernah marah? Sudah. Sering? Nah, oke. Marah sih nopo? Jadi sering marah, kudune kan bisa mendefinisikan. Tapi marah sih apa? Emosi sih kepripun. Marah. Baik, ya. Sikap tidak senang. Oke. Kalau saya ambil pendapatnya Ibnu Qudamah begini, marah itu mendidihnya darah di dalam hati, menuntut untuk melakukan pembalasan. Menurut beliau seperti itu. Coba dirasakan apa iya gitu kan. Gimana? Marah itu apa? Coba dibaca. Mendidihnya darah di dalam hati, menuntut untuk melakukan pembalasan. Jadi hati ini gembletek gitu ya. Gembletek karena kita itu menuntut pembalasan gitu. Makanya kalau kita tengok nih, kalau kita pas lagi marah nih, marah itu reda ketika terlampiaskan. Macam-macam model orang melampiaskan marah itu kan macam-macam. Ada yang asal sudah misuh-misuh gitu kan, sikil papate wis metu, itu wis adem gitu ya. Anak gawe jengkel. Sikil papat contohnya apa ya? Meja gitu kan, kursi gitu kan. Sikil papat ya kurang marem. Kalau sikil papat yang kayak gitu kurang marem gitu. Tapi ya mungkin tadi wedhuse metu, sapine metu. Kalau di Jawa Timur asal terus ngomong jangkrik, ya kayak gitu jangkrik saja wis marem. Tapi nang Banyumas jangkrik ya orang keren gitu kan. Ya kudune ya sulenge metu lah kayak gitu kan. Itu sudah lega, rasanya itu sudah lega karena sudah apa? Terlampiaskan. Tapi ada juga yang ternyata kalau sekedar sumpah serapah itu urung marem, Pak, urung marem. Kudu banting piring, kudu nabrak lawang, kudu jendelane pecah, bahkan ana sing kudu ngampleng bojone utawa anake. Nembe kemudian reda emosinya. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Maksudnya di sini loh, gitu loh, di sini. Insya Allah ya sekarang ya tidak kalau yang di sini. Nah, gambaran marah menurut Ibnu Qudamah seperti itu, supaya ini menjadi perenungan bagi kita, mendidihnya darah di dalam hati. Makanya kadang ada pengaruh fisik terhadap marah. Ketika marah itu ada pengaruhnya nih di dalam diri kita. Biasanya otot menegang, mata terbelalak, rona wajah memerah, saraf tak terkendali, nyuwun ngapunten, jane yo mirip-mirip wong kesurupan. Maka sekali-kali nek jenengan lagi jengkel karo anake, sekali-kali jajal Milo. Coba ya. Jangan jenengan lagi jengkel, ayu-ayuan barang lagi jengkel nang cermin itu kayak apa gitu loh. Ganteng-ganteng ya, anggar lagi jengkel Milo itu seperti apa? Supaya itu kita menjadi cermin. Jangan anggar lagi jengkel ya Allah ya, gitu kan. Abang maning lagi jengkel di video ya. Bojone kan video ya, gitu kan. Kemudian nanti upload status gitu kan, seperti itu. Kira-kira sing nonton pada kayak ngapa komentari kan kayak gitu kan. Itu nanti jadi blunder nih bagi kita, bahwa ternyata kita akan menyesal betul apa penampakan yang ada ketika kita itu lagi marah. Gambarannya seperti itu.
Oke, kita masih berbicara tentang gambaran marah secara umum. Nanti baru kita akan bidik bagaimana nih kalau kita anak-anak kita itu marah, bikin emosi ya. Nah kemudian begini, Bapak Ibu kaum muslimin, tipikal marah itu ada beberapa. Ini butuh kita kenali, kita itu masuk kategori mana, karena nanti butuh di dalam mensikapinya. Kami ambilkan ini menurut pendapatnya Imam Al-Ghazali ini. Ada tipikal orang yang marahnya itu keras, sehingga menyingkirkan akal, menyingkirkan agama, tidak terkendali, tidak bisa menerima nasihat. Ada nggak orang yang marah kayak gitu? Ada. Sehingga tak terkendali, nanti nasihati, Mas, istighfar sing apa? Istighfar sing apa? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Istighfar, berisik. Kayak gitu, ada nggak? Model kayak gitu ada nggak? Ada nggak? Ada. Sehingga dinasihati nggak bisa. Agama itu seakan-akan lepas. Akal itu kemudian tertutup gara-gara amarah itu. Tak terkendali nih jadinya nih. Makanya tadi efeknya bisanya merusak. Jenis marah yang seperti ini tercelah, bukan marah yang bagus. Ya. Kemudian kedua, ada yang emosinya kendor. Maksudnya gimana? Tidak pernah marah. Ini juga tercela. Jadi jangan dikira neng jenengan orang tahu jengkelan ki wong sing paling apik sedunia niku mboten gitu loh. Alah kae wong jenapikan banget ora tahu jengkel. Oh iya, wong bojone digawa wong lanang dia malah bojone kuyu bae gitu. Nah ini bukan yang bagus Pak kalau seperti itu. Jenengan bojone digondol wong lanang liya ya harus marah gitu kan. Anaknya kok ternyata melawan syariat, marah. Anak jenengan kok ora gelem salat, marah. Ora salat presame mesem guyang guyu ora ono rasa jengkele blas. Bojone ora jilbaban jenengan tenang-tenang aja malah bahu bojone yang pancen seksi gitu kan. Malah jenengan bangga banget. Ini bukan bagus. Ini kendor semacam ini juga sama, marah yang tercela. Tipikal tidak punya marah tapi ini juga sifat yang tercela. Nah, yang bagus yang pertahan nih. Orang yang marahnya karena Allah. Nanti kalau anak kita urusannya yang ini nih. Kalau bisa kita itu marah kepada anak itu marahnya marah karena Allah. Saya ingin sampaikan, kalau usia balita nggak ada anak nakal. Oke lah, bahkan saya luaskan sampai ketika anak kita itu belum balik, jane ora ono bocah nakal. Saya ulangi ya, jadi nanti jangan keliru. Anak kita itu nggak nakal ketika usia balita atau sampai belum balik, itu nggak nakal. Mereka nggak punya nih niatan-niatan berbuat buruk kepada kita, itu nggak punya. Apa yang mereka itu kadang membuat kita itu emosi hanya karena kita saja yang ego. Kalau balita, misal nih, kita punya piring kesayangan, ini hasil apa dulu itu kenangan dikasih sama mantan pacar maksudnya sih mesti dibojone gitu kan itu kan jadi kenangan indah. Tahu-tahu dipecahke sama anak kita. Saya tanya, anak kita nakal nggak? Gimana? Nakal nggak? Mecahin piring kesayangan kita yang mungkin kalau nilai intrinsic sense paling berpitulah sewu. Tapi kalau kita berbicara tentang nilai sesuatu yang ada di dalam, ini mantan pacar nih yang ngasih gitu kan, seperti itu, sehingga hubungan begitu sangat bernilai. Dipecahkan sama anak. Agak dolanan pelayon ternyata nyenggol piring itu tadi, jatuh dan pecah. Saya tanya, anak kita nakal nggak? Nggak nakal, seorang ini nggak nakal. Sama sekali dia tidak punya niatan untuk menyakiti hati kita, memecahkan piring kesayangan kita. Enggak, sama sekali enggak. Dalam hal seperti ini, jane kita itu dituntut untuk berlapang dada surapopo kadaran piring. Mestinya gitu, tapi kadang kita enggak, sehingga kemudian kita bentak anak kita dan kemudian nanti punya dampak buruk terhadap anak kita. Ini yang kita maksud. Kalau bisa kita itu marahnya karena Allah. Nah, kalau marah karena Allah itu kalau sudah aturan Allah yang diterjang, baru itu disebut nakal. Bisa dipahami? Jadi yang mestinya memunculkan emosi di dalam diri kita yang bagaimana? Yang ketika anak kita melakukan pelanggaran syariat.
Nah, ini baru yang namanya nakal. Maka mestinya marah kita adalah marah yang pertengahan. Marah karena Allah bisa mengendalikan nafsunya, terkendali ucapannya, dan juga terkendali perbuatannya. Inilah marah yang terpuji. Jadi ada marah yang bisa mendatangkan pahala. Ning biasanya agar sing mendatangkan pahala malah kita orang gelem nglakoni. Kayak gitu ya? Kayak gitu enggak? Kau menang gue. Belum karo bojo berpahala enggak? Berpahala enggak? Belum. Yang sudah punya suami, cung. Ciro lu, kok. Yang sudah punya istri, cung. Ah, itu kan berarti kita ngomongnya nyambung. Belum karo bojo itu berpahala. Ning barang wis duwe bojo malah sebel gleweh. Iya enggak? Angger urung dadi bojone. Jujur. Ini yang jadi problem bagi kita. Sama, marah ada yang berpahala, tapi kalau marah yang berpahala kita tuh males melakukannya gitu loh. Berat melakukannya. Oke, baik Bapak Ibu, ini gambaran tentang emosi amarah. Nah, sekarang mari kita coba tengok. Kadang anak kita memancing emosi, saya pakai tanda tanya. Kados niku napa mboten? Cok mancing emosi enggak anak kita? Saben dina kok Ustaz. Dan saben esuk kula niku kudu dadi cheerleader. Terus jadi cheerleader. Adus. Nah sepisan wis adus sampe dereng. Orong agen klelet nyekel setan gepeng gitu kan. Nyekel setan. Adus gitu kan. Ini sudah komando kedua gitu kan. Ketiga itu baru kemudian melakukan wae alon-alon kita itu sudah kasih komando itu wis kenceng-kenceng, ternyata anak kita melakukan alon-alon gitu kan. Sabunan gitu kan. Ganti klambi, nganggo seragam, ayo sarapan. Ibu-ibu cok kayak gitu enggak? Alah sabeneso gitu kan. Tahu enggak? Itu memakan energi kita 70% itu justru karena emosinya. Enggak perintah lagi orang nganggo emosi, sebenarnya kalori yang dikeluarkan ke kita dari tubuh kita itu paling 1000 kalori, tapi gara-gara pakai emosi jadi 10.000 kalori. Makanya jenengan jam pitukin bareng anak ewus mangkat sekolah. Saya banget dari kesempatan. Ekin terus mikir, aduh kudu ngasah saya, kudu membaik, kudu masak, kudu becer dan seterusnya. Stres kita. Mulane biasanya sing jenenge ibu-ibu nek anake wis gampang jenggelan kudu biasanya lemu. Loh kok malah lemu? Ya iya, nek stres ki ibu-ibu biasanya ngemile akeh gitu kan, mangan was madang bae gitu kan. Sing tenang itu pikirannya tenang, bola dari madang sidane lemu. Wong anggar lemu ki biasanya nu gampang jengkelan gitu. Berarti sing awake gering-gering golek wong sing sabar-sabar. Baik, kaum muslimin dan sedekahullah. Faktanya memang seperti itu. Jadi anak-anak kita itu kadang mancing emosi. Saya tanya dulu nih, yang anaknya sudah SMA ada? SMA ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang SMP? Oke, kemudian SD? Oke, ada juga yang PAUD? Oke, lengkap. Oke, kita akan bicarakan keempat-empatnya. Double ya, sama. Saya juga dari PAUD sampai perguruan tinggi, sama. Anak saya 6, ya supaya kalau kamu Ustadznya dua anak apa orang, gue juga ngomong kayak kayaknya ngeluaran dua anak, jadi ketone sabar banget. Enggak, anak saya 6, jengkel ya boleh balik jengkel, gitu kan seperti itu. Tapi kita berbagi emosi, gitu kan. Untuk berbagi tips supaya tidak emosi, tapi berbagi emosi supaya nanti bisa redam, gitu kan. Baik, begini kaum muslimin. Coba saya tanya. Kalau anak balita kadang bikin emosi, kira-kira kapan? Sing balita, gawe jengkel niku anggar kepripun? Ibu, sing paling jauh mesti ibu. Bapak-bapak kan ora urus-urusan karo anak. Ibu. Kenapa? Betul. Ketika rewel nggak jelas kemauannya. Marah? Anak kita nakal? Enggak. Nah ini yang betul didudukan. Ketika anak kita itu rewel, nggak jelas kemauannya, anak kecil itu nggak nakal, nggak bakalan dia itu punya niatan jahat kepada kita. Enggak, pasti ada sesuatu.
mungkin ada badan yang sakit, mungkin ada ternyata keinginan yang tidak terpenuhi dan seterusnya. Sebenarnya itu simple gitu kan. Cuma karena kita itu ego, tidak mau mencari sebab rewelnya anak kita, yang ada cuma marah. Padahal marah nggak pernah jadi solusi. Oke, garis bawah ya. Jadi ketika anak kita balita itu kok rewel, nggak jelas kemauannya, bukan nakal. Kita nggak perlu marah. Nah, dia nggak punya niatan macam-macam, justru malah harus kita susuri. Anak kita kok rewel, kayak ngopo tuh ya? Oh, jangan-jangan ngelih. Bisa nggak? Anak karena lapar itu jadi rewel, bisa nggak? Bisa. Kenapa tidak kita coba? Oh, jangan-jangan dia mau sesuatu tapi ternyata belum terpenuhi. Atau jangan-jangan ada di badan dia itu ternyata ada luka yang membuat dia itu ternyata rewel. Atau jangan-jangan anak kita itu ternyata temperaturnya naik, meriang misalnya seperti itu. Coba sentuh. Oh, ini anak saya. Oh, rewel. Wah, turu wangel banget ternyata. Barang dipegang lehernya. Wah, ini panas, demam dan seterusnya. Kan sebenarnya nggak perlu dengan disikapi dengan emosi. Atau lagi nih, tadi yang kami sampaikan. Anak kita kadang bikin emosi karena merusak barang kesayangan kita. Genah nabung wis pirang tahun sehingga kemudian iso tuku HP. Ngerti-ngerti dolanan anak kita jatuh, pecah. Sertanya, nakal nggak anak kita? Balita, nakal nggak anak kita? Jadi enggak tuh, jadi aslinya nakal. Tapi wis kawit mau tak wari, gue orang nakal nembe manut ya. Orang nakal itu. Enggak, karena memang anak kita tuh, coba tanya aja, apa dia itu sengaja kepengen menyakiti hati kita dengan memecahkan HP kita? Enggak sama sekali. Artinya kalau kita emosi, kita tuh salah tempat. Dan faktanya ketika kita itu emosi, HP kita jadi baik nggak? HP kita jadi bener nggak yang rusak? Enggak tuh, loh berarti nambah masalah, emosi itu nambah masalah. Maka ketika anak kita merusak barang kesayangan kita, itu pun bukan sebenarnya perkara yang bisa memancing emosi. Atau mungkin bermain, bikin gaduh dan seterusnya. Sama sekali nih, anak kita itu sebenarnya tidak punya niatan buruk ketika mereka itu berisik, bikin gaduh dan seterusnya. Jenengan akan merasakan bahwa itu adalah kenikmatan kapan? Ketika anak jenengan beriang, sakit, dan kemudian dia itu tergeletak di rumah sakit nggak berdaya, jenengan akan merasakan, ya Allah, jebul anak kenyong pekakilan, leksek, pelayon, gawe berisik, sebenarnya nikmat. Kayak gitu nggak? Kayak gitu nggak? Belum tahu ngerasa kayak anak yang beriang, kayaknya kok pada menang gue gitu. Ini kemarin itu sebulan anak saya itu 4 itu sakit semua gitu, baru nembeng ngerasa kayak, wah jebulan aku pelayon dan berisik itu ternyata adalah nikmat, kan seperti itu. Nah, ini contoh bahwa ternyata kadang anak kita bikin emosi, tapi sebenarnya tidak perlu marah gitu. Oke, yang level lebih tinggi, yang remaja kadang bikin emosi. Kira-kira kenapa? Sing remaja loh, ini tadi anak-anak. Sekarang kalau yang remaja, yang tadi SMP, SMA bikin emosi, jenengan terpancing emosinya kalau mereka bersikap gimana? Keberapa? Yo, persis yo. Pikirannya persis sama dengan saya. Pinter. Ini kalau remaja, kita kan sudah mengharapkan dia itu bantu-bantu kita, tapi ternyata enggak nih. Bahkan diperintah wani bantah, gitu kan? Enggan membantu kita dan seterusnya. Sikapnya yang kadang aneh-aneh. Nah, ini yang menarik nih, Tolong nih, hati-hati. Anak kita itu beda dengan zaman remaja kita, beda. Jadi jangan pernah berpikir bahwa mereka itu sama ketika usia kita sama dengan mereka. Beda. Difahami ya? Saya tanya, ketika SMP jenengan duwe HP enggak? Nonton HP enggak? Ono YouTube apa ora? Ono TikTok apa ora? Ora mana? Psikologinya jadi beda nih. Anak kita itu psikologinya jadi beda. Umur 4 tahun, kelas 4 SD, kelas 5 SD, kelas 6 SD, mereka itu sudah dewasa, sudah mulai dewasa. Ketika mereka itu bikin emosi dan seterusnya, salah sikap bisa bahaya banget. Kalau sudah usia-usia seperti ini, kita itu harus lebih bisa memahami sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh mereka. Syukur kita itu jadi teman. Ya, berani membantah orang tua. Kenapa? Kadang kita ternyata punya keinginan berlebihan. Berlebihan nih, partai anak jenengan itu sempurna banget. Sholatnya rajin,
sinaune tenanan, dikongkon perintah ini itu yuk gelem, syukur nyapu-nyapu, ngepel, asah-asah, umbah-umbah gitu kan. Lah kok penak temen anak jenengan mbok anggap pembantu seperti itu. Jangan harap Pak, nah, jenengan harapannya seperti itu keduhuran, jenengan itu terlalu tinggi harapannya terhadap anak kalau harus seperti itu. Ini yang kadang membuat kita itu emosi, harapan kita terlalu tinggi kepada anak kita. Anak kita itu bukan orang yang sekedar awake nopo gede gitu kan, sedangkan umur mereka itu masih kecil. Nah ini butuh kita pahami, mereka punya psikologi tersendiri yang harus kita nanti sikapi beda. Termasuk ini tadi, sikapnya kadang aneh-aneh justru ketika mereka itu karena masuk masa puber. Ini yang remaja itu. Mereka itu bingung sendiri di dalam bersikap. Maksudnya gimana? Dadi bocah wis ora patut, gitu kan? Dadi wong dewasa sing berpikir matang belum bisa. Nah, disinilah sebenarnya butuh pendampingan orang tua. Nah, bisa jenengan itu, misalnya nih ibu-ibu nih, jenengan punya anak perempuan kok sudah mulai menginjak usia hampir haid. Sekarang saya tanya, untuk anak-anak hari ini, haid itu anak perempuan kayaknya umur berapa tahun? Berapa? Kelas 5, betul. Banyak nih, kelas 5 SD itu sudah pada haid. Padahal kita, zaman dulu kita, gitu kan, kayaknya nih usia kita dahulu itu kayaknya SMP saja kelas 3, bahkan sudah masuk SMA itu baru haid. Anak-anak kita sekarang kelas 4, kelas 5 itu rata-rata sudah pada haid. Nah, di momen itu ada satu titik yang harus kita perhatikan. Anak kita itu jangan harus diperhatikan betul. Ojo malah kemudian dijor dan seterusnya. Jenengan dekati. Nah, kamu gimana? Ada perasaan gimana dan seterusnya. Oh, harus dibimbing. Nanti tanda kedewasaan itu akan menstruasi. Menstruasi itu begini. Jangan jelaskan, dampingi. Wis ora apa-apa, kamu belum jadi orang dewasa, sikapnya masih kekanak-kanakan, gak apa-apa, gitu kan. Tapi yuk mulai belajar dewasa ya, ngomong sama adiknya dan seterusnya. Dampingi, karena sikap anak kita yang puber itu pasti aneh-aneh. Kita sikapi dengan emosi, hati-hati. Anak kita lepas itu dalam tanda kutip ya, lepas itu maksudnya begini, sudah tidak mau berdekatan lagi dengan kita. Nanti jadi ada saatnya nih, anak kita itu suara gelem ikut kita itu ada saatnya. Kalau SD, jenengan kemana-mana pasti kepenginnya melu, kondangan kepengin melu. Tapi begitu SMP, coba gimana? Mereka punya dunia sendiri, mereka punya kebanggaan sendiri. Nah, ucul yang dimaksud kalau sampai kita sebagai orang tua sudah mengenali mereka. Nah, kalau kita dekat dengan mereka, maka sebenarnya kita itu masih bisa kenal. Ternyata pulang sekolah SMP kok masih mau cerita sama ibunya. Bu, tadi pas di kendaraan berangkat saya begini-begini loh, di kelas saya begini-begini loh, tadi ketika pulang begini-begini loh. Kok jenengan punya anak yang seperti itu? Sukses. Cik gelem cerita sama jenengan, entah bapak entah ibu. Kalau enggak, coba anak kita hari ini kadang gimana? Pulang sekolah masuk kamar, gitu kan? Paling keluar nanti ketika makan, ngomong dengan kita paling sekejap, Bu, duit. Kayak gitu enggak? Nek orang ngomong duit, anu menang wae, ditakoni menang, orang gelem cerita, esuk-esuk mijet, awan-awan mijet, sore mijet, wengi mijet. Kayak gitu enggak? Mijet apa? Wengi-wengi keton wajahnya bersinar, kadang kita, anakku bersinar wajahnya, jebul lagi kemulan yang karo ngurip ke HP kan, raine mencorong gitu kan. Saya pikir mau jizat gitu kan, jebul lagi mau cok HP gitu kan, seperti itu. Nah ini kan gambarannya seperti itu, bikin emosi yang seperti itu. Apalagi tadi, enggan belajar, enggan mengaji. Nah kalau remaja biasanya yang mancing emosi yang seperti ini. Nah kalau yang sudah dewasa nanti, mungkin anak jenengan sudah kuliah, lulus dan seterusnya, mungkin ada yang bikin emosi nih, tidak menghargai lagi orang tua, kelakuan yang memalukan, jauh dari prestasi yang membanggakan, atau bahkan beda di dalam prinsip hidup, jodohnya, profesinya, keyakinannya dan seterusnya. Ini harus siap, suatu saat mungkin harus berhadapan dengan hal yang seperti ini. Dari situ, yuk sekarang kita bahas tentang emosi atau amarah. Ini catat. Pada prinsipnya emosi itu biang keburukan.
Oke? Oke? Gimana? Dibaca bareng? Ya. Buktinya begini. Suatu saat ada seorang sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat ini bilang, ya Rasulullah, ausani. Ya Rasulullah, tolong saya dinasehati. Nah, ini termasuk di antara kehebatan Nabi itu apa? Beliau itu paling pintar kalau menasehatin orang. Dia itu tahu betul orang yang sedang dihadapi, problemnya apa, kekurangannya apa, butuh nasihat apa. Dan ternyata Nabi juga kalau menasihati seseorang itu nggak perlu pakai ngomong panjang lebar dan seterusnya, tapi sudah mengenai sasaran. Ketika orang ini tadi minta, ya Rasulullah tolong saya dinasihati. Ternyata nasihat Nabi itu cuma 2 kalimat saja. La tahdab. Apa nasihatnya? La tahdab. Apa artinya? Tuh, mesti sing anak enang paut apal, Mas. Jadi sing asline sing apalna sing warnake gitu kan, tapi biyungnya tadi krungu la tahdab wa lakal jannah. Gitu kan, kayak gitu kan, sing ngajari ustazah gitu kan. Ini nasihat Nabi nih kepada sahabat tadi, la tahdab, kamu jangan gampang marah. Nah, orang ini merasa jauh-jauh menemui Nabi, kepengen dapat nasihat, kok cuma dapat 2 kalimat tok, la tahdab, ngenyang. Ya Rasulullah, mbok tambahi apa tambahan Nabi? La tahdab, kamu jangan gampang marah. Orang ini ngenyang lagi, ya Rasulullah, buat ditambahin nasihatnya, masa cuma la tahdab tok. Nabi tetap menjawab, la tahdab, kamu jangan gampang marah. Orang ini pulang. Direnungi, akhirnya, wah ini sampai waktu lama. Dia kemudian mengambil kesimpulan. Innal hudoba yajma'u syarra kullahu. Ternyata yang namanya marah itu biang berbagai macam keburukan. Ini yang kita catat. Makanya kalau kita ambil prinsip, ini prinsip awal. Yang namanya emosi biang berbagai macam keburukan. Jenengan harus sadari. Siap? Gimana? Baca yang keras. Sing ora maca biasanya wong emosinan. Jadi ini orang wani maca gitu kan. Mulanya menang baik. Gimana prinsipnya? Nah ini aku tak eling-eling sing orang maca sapa iki biasanya wong emosinan gitu. Jadi ini orang wani maca gue gitu loh. Begini kaum muslimin. 1, menurut medis, marah itu adalah sumber penyakit. Kebanyakan hipertensi itu adalah karena sebab itu. Nanti kalau kita ukur tensi itu ada tekanan atas stolik, kemudian ada diastolik. Diastoliknya itu biasanya itu yang bawah itu. Jangan naik tensi berapa? Antara berapa sampai berapa? 120, 80. Itu kan yang bagus ya. Kalau yang tensinya tinggi mungkin 140, bawahnya 110. Bawah itu sebabnya apa? Adrenalin yang tinggi, gampang emosinan. Nah yang ke bawah konon berpotensi tahu-tahu stroke, gitu kan? Makanya hati-hati, emosi itu biang keburukan. Sebab hipertensi, dampak yang lebih buruk stroke, kebanyakan juga mempengaruhi kerja jantung dan kemudian imunitas turun. Ini medis membuktikan seperti itu. Ini direnungi dulu sebagai satu antisipasi supaya kita itu latihan mengendalikan emosi, ya supaya sehat. Gitu. 2, kalau marahnya sampai kalap, jangan dihitung-hitung yang rugi diri sendiri. Coba nih, yang modelnya sampai kalap, nembe lerem kalau sudah merusak. Saya tanya, nek banting piring, sing dibanting piringnya siapa? Piringnya siapa? Dewek. Oke. Nek nabrak lawang, lawangnya dijebol, lawangnya siapa? Apa anak wong jengkel milih lah kayak lawangnya tanggane besing tok antem kayak gitu dan seterusnya. Enggak toh, jendela kita, lemari kita, piring kita dan seterusnya. Maka sebenarnya kita merusak harta kita sendiri. Kalau menyakiti badan, misalnya karena anak kita yang memancing emosi sehingga kemudian kita tempeleng, sehingga kemudian kita pukul dan seterusnya, ternyata kita menyakiti badan anak kita sendiri. Nah kalau yang anak kita sendiri yang sakit, kalau boleh saya tanya, masuk rumah sakit sing bayar sinten? BPJS bukan.
Lawan sing bayar BPJS kayak gitu kan, kamprengi sisan kayak gitu. Enggak kaum muslimin. Yang rugi diri kita sendiri. Saya punya contoh. Ini ada satu ibrah ini. Mungkin pernah saya ceritakan. Ada seorang anak namanya Tika. Dia itu tinggalnya di Malaysia. Usianya PAUD. Usia 5 tahun, 6 tahun itu lagi senengnya coret-coret, nulis-nulis. Sehingga rumah Tika pun temboknya penuh dengan coretan di dinding. Terus pokoknya senangnya nulis dan seterusnya. Ini Tika. Sampai suatu saat ini, kayaknya media buat gambar Tika itu sudah penuh, tembok wis dicoret-coret kabeh dan seterusnya. Dan bapak ibunya itu baru saja beli mobil baru, Proton Saga. Ini hasil jerih payah banting tulang, sudah nabung sekian lama sehingga kemudian bisa beli mobil Proton tergeletak di garasi. Nah, karena Tika tadi ternyata coret-coret di rumah sudah penuh semua dan seterusnya, larilah dia ke garasi. Nggak ada spidol, adanya paku. Mobil bapaknya itu dikasih gambar gunung 2, kemudian matahari, kemudian ada coret-coret lagi dan seterusnya. Sore hari ketika bapak ibunya itu pulang, dengan bangganya Tika itu kemudian lari. Papa, kemari papa, Tika bisa gambar, Tika bisa melukis gitu kan. Bapaknya senyum-senyum gitu kan, karena biasa di tembok juga suka coret-coret kayak gitu. Tapi kali ini larinya ke garasi. Ketika ditunjukkan ternyata yang dicoret-coret itu pakai paku itu ternyata adalah mobil yang baru saja dibeli, hasil belasan tahun menabung, baru kelakon nih beli mobil, dicoret-coret. Wah, spontan mata bapaknya itu terbelalak, wajahnya itu merah, kemudian dia darah yang ada di dalam hati itu kemudian menggelegak dan marah. Sehingga kemudian dia itu mengambil, karena nyari-nyari sesuatu itu nggak ada, itu ada besi, kemudian dipukulkan ke tangannya Tika, dipukul-pukul tangannya itu tadi, saking marahnya. Kamu nggak tahu apa, ini hasil jerih payah papa, sudah sedemikian lama menabung baru bisa beli mobil, ternyata kamu coret-coret. Ibunya, karena dia tahu bagaimana susahnya bapak itu mencari duit dan seterusnya, melihat bapaknya marah, dia pun kemudian ikut marah juga. Benar ini kelakuan bapaknya itu benar, mestinya nggak seperti itu kelakuan Tika. Akhirnya Tika nangis, menjerit-jerit dan seterusnya, dibiarkan sama bapak ibunya. Dia kemudian masuk ke rumah. Tika kemudian masuk ke kamarnya, dia merintih kesakitan dan seterusnya. Masih dibiarkan sama papa dan mamanya. Keesokan paginya badan Tika panas. Ternyata dibiarkan sama papa dan mamanya karena masih marah. Sampai malam hari berikutnya masih panas. Keesokan harinya panas. Baru pembantunya kemudian lihat, ini Tika kayaknya panasnya sudah luar biasa. Dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit kemudian dokter memvonis, ternyata luka-luka yang ada di tangan Tika itu sudah infeksi. Sehingga kemudian karena dia itu dipukul tadi dengan kawat, dengan besi itu, sehingga kemudian ada infeksi. Sehingga kemudian dokter itu memvonis tangan Tika harus diamputasi. Akhirnya dengan terpaksa bapaknya, papa mamanya kemudian tanda tangan. Dia kemudian mulai menangis, menyesali apa yang dia perbuat. Keesokan harinya betul dilakukan tindak amputasi. Tika nggak sadarkan diri. Baru ketika sudah selesai, kemudian dipotong tangannya. Tika ketika sadar apa yang dikatakan, papa, mama, mana tangan Tika, mana tangan Tika. Tika sudah nggak bisa nulis lagi, Tika sudah nggak bisa mencoret-coret lagi. Sudah tinggal derai air mata yang ada di wajah bapak dan ibunya. Ini loh gambaran bahwa kalau kita itu marah sampai kalap itu sebenarnya yang rugi diri kita sendiri. Ya, yang rugi diri kita sendiri. Coba kalau mau hitung-hitungan, dibaret-baret pakai paku. Kalau kemudian dicat ulang, saya tanya, di Banyumas itu untuk ngecat mobil total itu kira-kira biaya sampai berapa? Patik Raja lah, kelas Patik Raja yang biasanya terkenal dari Banjar saja sampai ke Patik Raja itu, kayaknya 15 juta. Saya tanya, tangan anak kita apakah setara dengan nilai 15 juta itu tadi? Andai bapak ibu itu kemudian dibilang, Pak, anak jenengan tak paringi duit 1 juta, nih anak tangan jenengan tak ketok, jenengan mau nggak? Anak 1 juta dereng Ustaz, naik 100.
Dan yang satu saya tak mikir gitu, tak mikir gitu. Saya yakin lah, setiap bapak ibu saya yakin tidak akan rela anaknya itu diamputasi, bahkan mungkin tadi dipotong. Yang penting kita itu mendapatkan duit. Saya yakin nggak mau. Artinya seperti itu. Marah sampai kalap itu yang rugi diri sendiri. Sebenarnya saya punya ada video yang cukup menarik ya. Saya sang tak cari-cari itu nggak ketemu. Sebenarnya mau kepengen tak sisipkan, tak tunjukkan. Ada fenomena menarik lagi. Jadi ceritanya begini nih. Ada seorang bapak yang pulang ke rumah naik pakai mobil itu kan, mungkin sudah dalam kondisi lelah, di kantor ada masalah. Dia itu sudah klakson supaya dibukakan pintu gerbang, ternyata belum juga dibukakan gerbangnya. Dia emosi, nggak dibukakan, mungkin sudah lelah, sudah mungkin ada problem di kantor, kok ternyata ini pintu gerbang nggak dibuka-buka. Padahal pada waktu itu yang dengar klakson itu, mobil itu adalah anaknya yang masih balita. Dia itu lari, papa gitu kan. Si bapak ini dia tuh nggak tahu, dia terjang itu pintu garasi itu ditabrak dengan kecepatan tinggi, padahal di depannya itu ada anaknya. Itu terekam lewat kamera CCTV gitu kan, lewat kamera CCTV bahwa anaknya itu tertabrak oleh bapaknya sendiri. Kenapa? Karena kalap emosi. Coba hitung-hitungannya seperti itu. Jadi sekali lagi kita garis bawahi, la tahdab, janganlah kalian itu gampang emosi. Kenapa? Innal hudoba yajma'u syarrulahu. Sesungguhnya marah itu biang berbagai macam keburukan. Satu tadi biang penyakit, dua marah itu kalau sampai kalap yang rugi sebenarnya diri kita sendiri. Yang ketiga, ini problem penting. Sebentar. Yang ketiga nih, ini nggak merusak, nggak mukul, nggak banting dan seterusnya, tapi ucap marah sehingga ucapan kita tidak terkendali, jangan-jangan bisa menjadi doa yang buruk buat anak-anak kita. Saking marahnya melaknat, saking marahnya kemudian nyupatani kepada anak sendiri. Mungkin pernah saya ceritakan ya. Ketika saya baru pindah nih ke rumah yang baru saya tinggali, yang saya tinggali sekarang ya maksudnya, ini sudah 15 tahun nih. Waktu itu pas saya baru pindahan, saya pas lagi tata-tata di kamar, di belakang rumah itu ada seorang ibu yang punya anak usia kelas 1 SD lah. Dia itu anaknya agak beler, sehingga senangnya penean pohon dan seterusnya. Mungkin karena sudah saking keselnya ya, ini diomongi bolak-balik kok ternyata angel. Si ibu itu bilang begini nih, ketika sudah berkali-kali dinasehatin untuk turun dari pohon jambu. Oh bocah domongi angel, tiba lah bungsut. Dia ngomong apa? Oh bocah domongi angel, tiba lah bungsut. Pada waktu itu saya di dalam kamar ini, ucapan ibunya kok ada sesuatu nih, rasanya kok bikin deg di hati. Nggak nyampe hitungan 5, anak itu jatuh dan tangannya patah. Yang kita maksud gitu, Bapak Ibu. Kalau Nabi itu menyebutkan kan gitu, salah satu dakwatun la turaddu, ada 3 doa yang tidak tertolak. 1 dakwatul musafir, 2 dakwatul madlum, yang ketiga adalah wa dakwatul walidi. Doa musafir, doa orang terzalimi, dan doa orang tua untuk anaknya itu mustajab, tidak tertolak. Yang namanya orang tua itu berdoa nggak perlu pakai wudhu dulu, nggak perlu pakai menghadap kiblat, nggak perlu menengadahkan tangan, nggak perlu mengucap Allahumma, nggak perlu mengucap Rabbana. Kecap ucapan jenengan itu doa buat anak-anak jenengan sendiri. Oh bocah domongi angel, tiba lah bungsut. Mana? Nggak pakai Allahumma, nggak pakai Rabbana, jatuh anak itu. Ini yang harus kita hati-hati banget nih. Ketika kita emosi itu kadang kita itu lesan ini yang tidak terjaga. Bocah angel, gitu kan? Dasar kayak setan, gitu kan? Anaknya dewa domongna dasar bocah kayak setan, berarti bingungnya apa ya? Anak-anaknya setan, gitu kan? Nalokna dewa, gitu kan? Ini doa. Bahkan, masya Allah, ini yang harus hati. Oh, bocah angel domongi titeni ngembentuane kayak ngapa? Habis Pak, anak kita itu habis, sudah kehilangan keberkahan, kehilangan kebaikan, kehilangan hidayah, kehilangan rahmat Allah. Itu yang disebut dengan laknat. Makanya kadang tadi mungkin keras itu
Saya anjurkan tidak dilakukan karena itu jelek. Tapi kalau sudah level yang 3 ini kok doa, bahkan saya katakan, Pak Bu, masih lebih baik jenengan banting piring ning lesane menang daripada jenengan itu orang banting piring ning lesane jenengan dongak ke elek kepada anak jenengan. Banting piring kita itu paling rugi lah, paling sedusin sebulan marah ping rolas ya berarti pecah rolas gitu kan. Engko tukang kredit ya malah seneng loh, sering bae jengkel Bu, engko dadine utang piring merenyong gitu kan, seperti itu. Tapi coba kalau kemudian kita itu tidak marahnya tidak seperti itu, orang tahu banting piring tapi lesan kita itu kemudian suka berbicara kasar, keras, bahkan dongak ke elek kepada, mendoakan buruk kepada anak kita. Ruginya itu bahkan Masya Allah mungkin miliaran, mungkin bahkan tidak ternilai. Anak kita habis kok, kehilangan keberkahannya, kehilangan kebaikan yang bisa dicapainya, kehilangan rahmat Allah. Gara-gara doa kita. Dan itu berlaku sekalipun kita dalam keadaan marah. Ingat kisahnya Imam Masjidil Haram, Syekh As-Sudais? Pernah dengar kan? Masa kecil beliau itu ternyata nyumbeling, teleksek itu, wah senang perayaan, senang apa, aktif banget. Namanya anak yang aktif seperti itu. Pas lagi marah, ibunya itu terpancing emosi gitu, wah bocah gitu kan, teleksek ngembel jadi imam Masjidil Haram gitu kan. Jengkel dongannya kayak gitu Pak. Kabul ini setelah besar itu ternyata beliau itu kemudian menjadi imam Masjidil Haram. Makanya kalau bisa nih lagi jengkel, jangan jengkelnya ke berapa? Bocah angel banget, ngembel jadi presiden. Bocah ngomong ngembel jadi dokter, yang kayak gitu bisa nggak kira-kira? Ya orang marem gitu kan. Tapi supaya tidak menjadi doa yang buruk seperti itu, kendalikan nih. Bahaya banget. Lesan kita itu ternyata lebih bahaya daripada tadi banting piring atau kita itu mungkin memukul pintu dan seterusnya. Jadi jangan dikira merusak itu ternyata ada saatnya lebih baik daripada lesan kita nyupatani atau mendoakan buruk kepada anak kita. Ini dampak buruk yang ketiga. Yang keempat, dampak psikologis nih pada si anak nih. Ketika anak kita sering dibentak, bahkan mungkin dimaki-maki. Ini yang paling ngeri itu kalau sampai dimaki-maki. Bocah orang anak apike, gitu kan? Bocah orang anak benere dan seterusnya. Dia akan kehilangan kepercayaan dirinya. Nanti bunda-bunda ustadzah yang ngajar PAUD coba amati. Kalau ada anak kok kayaknya minderan, tidak percaya diri dan seterusnya, coba dicek. Jangan-jangan bapak ibunya sering memaki-maki dia. Nanti yang kemudian kita selesaikan siapa? Dekati orang tuanya supaya lebih hati-hati dengan lesannya. Gitu ya, jangan memaki-maki. Tolong anak kita jangan dimaki-maki. Bocah dasar bodoh, kopi orang anak apike. Ya Allah, ini hatinya yang hancur itu, hatinya yang hancur. Dua, kadang seperti itu juga dampak psikologis ketika anak sering dimarahi, bahkan mungkin nyuwun ngapunten, jenengan kok ternyata pakai tangan ketika emosi terhadap anak, dia pun akan melampiaskan kekerasan kepada teman atau orang lain. Jadi di kelas, di sekolah, dia juga suka membuli, juga menakal kepada yang lain dan seterusnya. Kenapa? Sebenarnya itu pelampiasan, karena dia itu telah mendapatkan kekerasan dari orang tuanya. Coba diamati, nanti yang ustadzah di PAUD dan seterusnya coba perhatikan. Dan nanti sekali lagi solusinya dekati orang tuanya. Termasuk juga tidak sedikit di antara anak itu merasa bahwa dirinya itu tidak berguna. Kenapa? Ya karena tadi perbuatan yang sebenarnya dia tidak sengaja dan seterusnya kita selesaikan dengan emosi. Dampaknya terhadap anak seperti itu. Anak kita jadi merasa tidak berguna. Gitu kan? Coba bayangkan, bagaimana bisa berprestasi kalau anak kita sendiri sudah dia itu tidak percaya diri. Rasanya dia itu adanya adalah salah dan seterusnya. Atau cenderung suka menyendiri. Ada anak yang tipikalnya seperti itu. Gak bisa bergaul dengan teman yang lain dan seterusnya. Karena sikap kita yang keliru ketika kita itu emosi. Cenderung suka menyendiri. Atau bahkan ada yang justru malah jadi agresif. Sulit konsentrasi dan seterusnya gara-gara sering dimarahin atau marah yang tidak benar. Termasuk dampak psikologisnya adalah depresi, tidak percaya kepada orang lain. Ini dampak buruknya bisa seperti itu. Inilah 4 dampak buruk marah ya. Saya
Resum dulu nih supaya nanti mungkin yang terlewat, supaya ayo tadi poin yang penting kita garis bawahi. Pada prinsipnya emosi itu biang keburukan. Biang keburukan apa saja? Satu, secara medis marah adalah sumber penyakit bagi kita yang marah. Dua, kalau marahnya sampai kalap, yang rugi juga sebenarnya diri kita sendiri. Tiga, salah ucap bisa jadi doa yang buruk untuk si anak. Empat, secara psikologis dampak pada anak tadi, tidak percaya diri, suka melampiaskan kekerasan kepada teman atau orang lain, merasa tidak berguna, ya, cenderung suka menyendiri, ini agresif, sulit konsentrasi, ya. Kemudian juga ini depresi, tidak percaya kepada orang lain, dan seterusnya. Nah, ini problem. Nah, sekarang yang kita bahas ini, agar tidak menjadi sesalan, kayaknya kita sebagai orang tua harus memperhatikan adab ketika marah. Karena bagaimana? Faktanya pasti ada saat di mana anak-anak kita mancing emosi. Tidak bisa tidak, ini tidak bisa tidak, gitu kan? Nah, cuma ayo, nggak masalah, marah nggak masalah, tapi kita perhatikan adab. Lah, adabnya seperti apa? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ini, kayaknya kita butuh hari ini memperbanyak doa, minta kepada Allah supaya bisa mengendalikan marah, atau setidaknya mengendalikan ucapan ketika marah. Minta doa kepada Allah. Kita itu susah, mengendalikan diri kita itu susah. Gitu kan? Kita sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kita sudah tahu dampak buruk daripada emosi. Tapi faktanya, sekalipun tadi jenengan sudah sinau seperti itu, bahkan mungkin nanti tak kasih soft copy-nya, jenengan baca tiap hari seperti itu, faktanya ya tetap saja marah. Ya terus gimana? Ya sudah, kita minta kepada yang memiliki hati kita. Minta kepada zat yang membolak-balikkan hati kita. Ya, supaya ketika marah kita tetap bisa berbicara kebenaran. Ini kan yang paling menjadi sesalan kan gitu. Kalau sampai kita tidak mampu mengucapkan yang benar baik, yang baik-baik. Nah, ini doanya. Doa yang harus sering kita panjatkan. Terus pokoknya dipanjatkan dalam doa-doa kita, ya. Allahumma nas'aluka kalimatal haq fir ridha wal ghadab. Panjatkan. Doanya gimana? Tirukan yuk. Allahumma nas'aluka kalimatal haq fir ridha wal ghadab. Allahumma nas'aluka kalimatal haq fir ridha wal ghadab. Allahumma nas'aluka kalimatal haq fir ridha wal ghadab. Bareng-bareng yuk. Allahumma nas'aluka kalimatal haq fir ridha wal ghadab. Lagi. Allahumma nas'aluka kalimatal haq fir ridha wal ghadab. Lagi. Allahumma nas'aluka kalimatal haq fir ridha wal ghadab. Lagi. Coba ini panjatkan tiap hari nih. Ba'da sholat, di antara doa yang kita sisipkan ini. Kenapa? Ini urusan anak-anak kita nih. Urusan supaya sikap dan perbuatan kita tidak jadi blunder di waktu yang lain, di waktu yang akan datang. Ini di antaranya. Allahumma nas'aluka kalimatal haq fi ridha wal ghadab. Allahumma ya Allah, nas'aluka, kami memohon kepadamu kalimatal haq, bisa ngomong-ngomong yang benar, fi ridha, baik saat ridho, senang, wal ghadab, maupun saat marah. Ini penting, gitu kan, penting. Karena faktanya kita itu susah mengendalikan diri kita sendiri, itu susah. Ya sudah, minta saja kepada yang menguasai jiwa ini. Siapa yang menguasai jiwa kita? Allah. Yang membolak-balikkan hati kita itu siapa? Allah. Yang melembutkan dan mengeraskan hati kita itu siapa? Allah. Ya wis jaluk kalau Gusti Allah. Dan kita berharap nanti suatu saat kalau kita terpancing emosinya, kita tetap bisa berbicara kebenaran terhadap anak kita. Sehingga kemudian tadi tidak jadi sesalan. Ini yang pertama ya, adab supaya nanti kita bisa mengendalikan amarah dengan baik. Dua,
berusahalah marah karena Allah. Yang tadi kami sampaikan di depan. Marah yang bagaimana? Marah yang karena Allah? Ya. Kita tidak marah kecuali karena anak kita itu melanggar aturannya. Sudah, latihan seperti itu. Tadi kalau merusak sesuatu, anak kita yang masih balita, bukan nakal, bukan pelanggaran syariat. Kalau anak kita yang balita kok rewel, nangis, gak jelas kemauannya, bukan nakal. Kita tidak perlu marah. Kenapa? Karena bukan pelanggaran terhadap syariat. Gitu kan? Atau kita tuh marah ketika itu mereka mengabaikan kewajiban. Sholat kok orang gelem sholat. Kata Nabi kan gimana? Muru auladakum bi sholat idza balahu sab'an. Perintahkan anakmu untuk sholat sejak usia 7 tahun. Tolong loh ya, ini Bapak Ibu diperhatikan ya. Untuk anak-anak kita, jenengan harus tanamkan sholat itu harga mati. Umur 7 tahun, anak jenengan butuh sholat. Loh, mereka belum dihitung dosa pahala, belum. Tapi jenengan tidak memerintahkan anak jenengan itu sholat di usia 7 tahun, jenengan dosa. Jenengan dosa. Karena perintah Nabi tadi, muru auladakum bi sholat idza balahu sab'an. Perintahkan anakmu untuk sholat begitu menginjak usia 7 tahun. Usia 7 tahun kok sudah diperintah sholat, berarti sebelumnya jenengan sebagai orang tua itu harus sudah membimbing dia tata cara sholat itu seperti apa. Baru nanti kemudian urusan kualitas nanti sudah ketika mereka itu sudah menginjak mulai bisa berpikir, kita bicara kualitas. Tapi balita, anak kita itu sudah tahu, oh jenenge takbir gimana, rukuk gimana, sujud gimana, iktidal gimana, dan seterusnya diajari. 7 tahun kudu sholat. Kata Nabi, fadribuhu idza balahu asyra. Jika umur 10 tahun anak kita belum sholat, fadribuhu, boleh dipukul. Ini kan menunjukkan ketegasan. Ada saatnya bahwa kita itu harus emosi marah ketika anak kita 10 tahun kok belum sholat. Jangan harus marah, Pak. Ojo tenang-tenang saja. Anak kita orang gara PR matematika, walah jenengan itu emosinya luar biasa. Anak jenengan orang gelem melu kursus bahasa Inggris, jenengan itu emosinya luar biasa. Sementara di sisi lain jenengan anaknya 10 tahun kok urung sholat, jenengan tenang-tenang saja. Ada yang nggak beres, jenengan nggak paham esensi kehidupan ini apa. Karena kita itu mengkader anak kita itu sebenarnya obsesi kita itu apa? Supaya mereka itu, anak kita itu memuliakan kita di akhirat. Itu harus menjadi target. Nah itu harus sholat. 10 tahun belum sholat, fadribuhu kata Nabi. Boleh dipukul. Cuma ini juga pukulan yang sifatnya edukatif. Sama sekali nggak boleh, karena mukul karena Allah itu kan bukan mukul yang untuk melukainya, menciderainya, enggak. Nah terus fikihnya gimana? Mukul itu gimana? Nggak boleh mukul wajah. Anak kita nggak boleh dipukul wajahnya. Ibu-ibu guru, bapak-bapak guru, ustadz-ustadzah nggak boleh mukul wajah. 2, nggak boleh berbekas. Orang kena ngantek abang, orang kena ngantek geseng. Bisa? Berarti kepriwe ya dipukul, orang kena nangrai, orang kena abang, orang kena geseng, gitu kan? Stelofon. Karena esensinya sebenarnya adalah sampainya perintah itu dan kemudian tertunaikan. Esensinya di situ. Masa anak dipukul nganggo bentong gitu kan, nganggo gebuk misalnya seperti itu. Lah ngapain? Tujuannya apa? Anak kita sendiri kita rusak sendiri. Makanya tujuannya adalah supaya tadi sholat. Anak kita kok nggak mau baca Quran, marah. Boleh yang seperti itu, gitu kan? Marah karena Allah tidak ada niatan kecuali untuk memberi kebaikan kepada anak-anak kita. Nah kalau bisa etika kita ketika marah ya seperti ini. Siap? Siap? Menang wae kita tandane pesimis iki. Kayaknya ora bisa ya gitu kan. Insya Allah. 3, ketika marah, yang ketiga nih, komitmen untuk menjaga lisan. Tolong, jangan mencaci anak, jangan nyupatani, jangan bicara kasar. Terkadang membentak semakin tidak membuat anak kita itu paham apa yang diharapkan orang tua. Jadi semakin jenengan ngorong-ngorong, justru anak kita itu semakin beleng. Gitu ya. Maca Quran, gitu kan? Ba'da maghrib anak kita kok HP-nan bae. Jenengan kan berteriak, maca Quran gitu kan. Perintah kon maca Quran. Saya tanya, direngokna ora? Direngokna ora? Jujur wae, didengerin enggak sama anak kita?
Enggak. Jangan orang perlu ngorong-ngorong, Pak. Jenengan cekal Quran, baca, kemudian nak, yuk baca Quran yuk, gitu kan. Beda enggak? Baca Quran, yuk baca Quran yuk, beda enggak? Kenapa? Bedanya di mana? Nah, karena kita melakukan. Aja ngerokok. Bapak yang perintah aja ngerokok karo klepus. Anaknya guru bingung tok nyung kudu sing lakone sing kepriwe sing tok deleng apa sing tok ringokna. Anak kita itu pusing itu kemudian mengelola order yang seperti itu. Sudah jenengan orang rokok bali anaknya jenengan di orang wani ngerokok. Sholat gitu kan. Orang-orang enggak nek perintah sholat nganggo orang-orang enggak? Sholat gitu kan. Terus energinya habis, anak kita orang krungu maling gitu kan, orang ngerungokna kan gitu seperti itu. Sudah nggak usah kita itu membingungkan. Contoh nih wae, jangan itu berangkat ke masjid dan kemudian itu begitu ada adzan, insya Allah anak kita itu nanti lihat setiap hari kok kita melihat anak kita melihat 5 kali kita melakukan seperti itu selama 1 tahun berarti 365 kali 5 melihat bapaknya ketika adzan kemudian sholat, anak kita itu dengan sendirinya akan niru. Ya, makanya komitmen ora usah kokean omong nek lagi emosi. Jangan mencaci, jangan nyupatane. Mencaci ya tadi, kok pancen ora anak apike kok. Kayane kok ora bakalan ranking siji. Kayane kok pancen bocah bodoh. Kayane kok pancen ora tayeng gitu dan seterusnya. Ini kalimat yang sangat buruk yang akan membuat anak kita itu rendah. Apa kemudian tadi, jangan harap kemudian bisa berprestasi. Siap tidak mencaci? Paham ya model-model mencaci ya, paham ya? Paham? Sing ora paham anu ora tau nglakoni. Angger sing paham ya anu kayane anu biasa gitu kan seperti. Lah yo ora apa-apa ning mulai dihentikan. Aja mencaci lah. Anak kita itu jangan divonis kamu itu jelek, kamu itu bodoh, kamu itu nggak bakalan bisa, kamu itu ramu dengan dan seterusnya. Kalimat seperti itu buruk banget. Gitu loh, buruk banget. Koliuran anak apike dan seterusnya. Apalagi kalau sampai kemudian jenengan kemudian mengingat riwayat dan seterusnya bahwa dia itu lahir padahal sudah pakai alat kontrasepsi tapi bocor. Kamu nih anak yang bukan saya harapkan gitu kan. Karena nganggo alat kontrasepsi ternyata ora dadi metang maning bojone kayak gitu loh seperti itu. Jangan sampai nanti anak kita itu habis itu nggak punya merasa, nggak punya nilai di dalam dirinya. Hargai anak kita, hargai. Ini yang ketiga. Yang keempat, jika marah, berusahalah diem. Tadi ya, diem, tenang, tarik nafas dalam-dalam. Kikon jengkeli banget, jangan komentar, menang. Terus gimana? Tarik nafas, coba, tarik nafas. Lepaskan pelan-pelan. Karo ngelek itu. Wis ngelek itu, wis lah, apa-apa lah, HP-nya pecah, ora apa-apa. Kayak gitu ya. Jadi kalau HP-nya pecah dibanting anaknya kepriwe? Ora apa-apa. Menang, terus gimana? Menang, tenang, tarik nafas dalam-dalam. 3 juta. Tenang gitu loh seperti itu. Ngapain lah emosi ya tadi? Apa terus HP kita tuh jadi benar lagi kan enggak? Apa mau kita rusak dua-duanya? HP-nya rusak, anak kita juga psikologisnya rusak. Kan gitu. Maka pilihlah diem. Loh, ini sabda Nabi loh. Sabda Nabi ya. Ini perintah Nabi. Idza hudiba ahadukum wal yaskut. Jika salah seorang di antara kalian marah, hendaknya dia diem. Ini perintah Nabi. Nah, ngapunten, cok jengkelan karo bojone napa mboten? Bocor, jujur banget. Begini tak ajari. Oke lah, nggak masalah. Tolong naik jengkelan karo bojone yang hati-hati lesan. Aja ngomong bola-bali pegat. Ingat, talak itu jatuh ketika kita itu mengucapkannya. Mendingan menang. Jadi yang gerak genang-genangan karo bojone tak anggap jenengan kepriwe kabar tapi malah genang-genangan karo bojone ora apa-apa. Timbang mereka ngomong mengko malah jadi dosa gitu kan seperti itu. Jadi ada saatnya kita jengkelan sama istri juga gimana? Aja kakek ngomong wis nengan bae, nengan. Ini aja punjul sekarang 3 hari kayak gitu kan. Mulai nengan ya ana batase. Nanti pasang alarm ya. Jadi tanggal sekian, jam sekian, kayak wis waya ikut tuh omongan maning karo bojone kayak gitu. Nanti dikasih penanda, jadi bunyi HP kita. Oke, berarti wis deadline gitu kan seperti itu. Tapi menang, saat emosi lebih baik diam. Makanya kadang saya hargai, anak wong anggar jengkelan karo bojone menang baik gitu dan seterusnya. Itu lebih baik daripada ngomong nanti akan jadi dosa dan menjadi doa yang buruk. Terhadap anak juga seperti itu.
Sudah, ini anak kok gawe jengkel banget ya Allah, gitu kan. Astagfirullahaladzim, tarik nafas. Lepaskan pelan-pelan. Coba-coba, latihan-latihan. Tarik nafas dalam-dalam, coba. Lepaskan pelan-pelan. Ini ada energi loh, ada energi. Di alam bawah sadar kita itu kemudian lerem dengan. Silahkan terapi sendiri di rumah nanti. Ya, ini yang keempat. Yang kelima, atau rendahkan posisi badan. Ngadeg jengkel, gawan jagung, jagung esi jengkel, gawa turun kok esi jengkel, kepriwe ya ya. Jengkel. Nah, ini sabda Nabi, gitu kan, sabda Nabi. Idza hadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Jika salah seorang di antara kalian kok emosi pada saat sedang berdiri, falyajlis, bawa duduk. Fa in dhahaba anhul ghadabu, ya, wa illal yattaji. Jika ternyata emosinya belum juga lerem, bawa berbaring. Ini perintah Nabi seperti itu. Ada efeknya enggak? Ada efeknya enggak? Orang emosi berdiri dengan orang emosi duduk dengan orang emosi berbaring, ada efeknya enggak? Efeknya apa? Coba, kalau kita itu lagi jengkel kok berdiri, tangannya bisa ngantem, sikile bisa nendang, kayak gitu enggak? Sekarang bawa duduk, kira-kira bisa mengurangi kerusakan enggak? Arep nendang ya kayaknya lucu, arep ngantem-ngantem karon jagung ya lucu maning. Apa maning yang ngerti gawat turun jenengan nendang-nendang karo ngantem-ngantem, lucu enggak? Jajal dipraktekna, jajal. Kan gitu. Oh, ini secara apa tadi, daya rusak saja ternyata kalau dibawa berduduk, dibawa berbaring itu akan mengurangi daya rusak. Maka Nabi anjurkan seperti itu. Kalau kita itu emosi dengan anak, gawan jagung, Pak. Anak yang pelayu kan orang bisa ya gitu kan, harus kita ngadeg. Coba kalau kemudian kita itu, anak kita itu bikin emosi, kita lagi berdiri, kita kejar, mungkin kita pukul dia. Tapi kalau bawa duduk ya sudah, kita paling lesan kita gitu kan. Digawa turun apa meneh gitu kan, daya rusaknya lebih rendah. Yang keenam, jika masih emosi, menjauhlah dan berwudulah. Ini juga solusi, Pak. Kalau mungkin yang balita-balita sih gampang redam, tapi kalau mungkin anak kita itu sudah dewasa dan mancing emosi, mohon maaf, ini biasanya emosinya itu cukup awet. Maka caranya gimana? Ya sudahlah, jauhi anak kita, jangan kemudian kita ladeni, kemudian dia itu kita ngomong, dia biasanya balas ngomong dan seterusnya, kita pilih diam dan menjauh. Sesungguhnya marah itu dari setan. Innal ghadaba minas syaiton wa innas syaiton khuliqa minan nar. Sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan itu diciptakan dari api, ya. Wa innaman naru la yudfi'u bil ma, dan api itu tidak dipadamkan kecuali dengan air. Kata Nabi, idza ghadaba ahadukum falyatawaddo. Maka jika salah seorang di antara kalian kok emosi, marah, bawalah wudu. Anak kita bawa emosi, jengkelakan banget, ya wis, anteng, digawan jagung, esih rasanya jengkel baik, melayu mengburi, Pak. Apa? Wudu. Wudu agen jengkel baik, silem. Serius. Sudah bawa mandi aja, bawa mandi. Digerujuki ke orang kerasa-kerasa, yang golet lumbang, golet nyemplung sisan kayak gitu kan. Nyemplung. Bapak supaya tenang ini kan. Resep Nabi kan seperti itu. Marah itu kan dari setan, gitu kan. Nah, yang ketujuh, bolehlah sesekali kita hukum anak kita ketika emosi, tapi hukum anak dengan apa yang membuat mereka itu jadi baik. Jangan menghukum yang melukai mereka, mencelakai mereka, kemudian menekan psikologis mereka. Anak kita kok ternyata berbuat salah apa dan seterusnya, kita hukum. Ayo nak, kamu istighfar 7 kali. Ayo nak, kamu rapikan tempat tidur kamu sendiri. Sebagai hukuman 1 bulan kamu harus bangun tidur dan merapikan tempat tidur kamu, gitu kan? Atau suruh menghafalkan ayat Al-Quran, atau suruh mungkin membaca apa dan seterusnya, atau suruh cium tangan bapak 5 kali dan seterusnya. Ini hukuman tapi mengantar kepada kebaikan. Yang positif hukum tuh anak kita, silahkan dihukum. Nanti ada saatnya ya. Ini bukan balita ya. Kalau balita nggak kenal hukuman. Nanti kalau sudah mulai yang remaja itu ada punishment, ada reward. Punishment itu adalah hukuman, reward itu adalah kita kasih motivasi, hadiah dan seterusnya. Ini bisa. Gitu. Dan kemudian terakhir yang ke-8, ingat selalu dengan dampak buruk marah. Artinya ketika kita sedang terpancing emosinya, jajal dieling-eling. Emosi bukan solusi. Emosi berdampak psikologis terhadap anak. Salah ucap berdampak buruk terhadap masa depan anak dan seterusnya. Dan ingat, ini ke-9,
berusahalah ridho dengan sikap anak. Nah ini yang penting, latihan ridho. Ridho itu apa? Ridho itu apa? Puas dengan sikap anak. Artinya tidak ada ganjalan. Jika si kecil merusak sesuatu, coba ingat harganya apa sebanding dengan dampak psikologisnya jika kita marah. Makanya ini nanti supaya latihan ridho. Saat yang puber menjengkelkan, ketahuilah bahwa mereka sedang butuh pendampingan. Saat yang dewasa bikin emosi, bukalah dialog. Jika buntu, kembalikan kepada Allah agar Allah melembutkan hatinya. Ini. Kalau yang kecil-kecil sudahlah latihan. Anak kita yang kecil-kecil itu jenis semuanya itu nyenengakan gitu kan. Itu kan tinggal persepsi anak kita rewel, nangis dan seterusnya. Jangan nek direngokna tangisan ya sebenarnya sesuatu yang mengasikkan gitu kan. Cuma karena kita itu arep turu dadi ora yang turu berisik bae nangis, berisik bae dene nangis bae. Itu kan karena egoisme kita gitu kan. Tapi kalau kita itu mau berpikir-pikir jane indah ya suara tangisan anaknya nyong gitu kan, seperti itu kan. Coba direnungi dari sisi positifnya gitu kan, seperti itu ya. Nah, terakhir ini topik yang harapannya menguatkan. Lalu apa sih keutamaannya jika kita mampu menahan emosi? Apa sih keutamaannya? Satu, Nabi sebut bahwa kita adalah orang yang terkuat. Adalah justru ketika kita mampu mengendalikan emosi. Laisa sadidu bisyura'ah. Yang disebut orang yang terkuat itu bukanlah para pegulat. Bukan. Innama sadidul ladzi yamliku nafsahu indal khadab. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan emosinya ketika dia itu marah. Makanya Allah kemudian juga menyebutkan, menahan marah adalah tanda orang yang bertakwa. Surat Al-Imran ayat 134. Ya. Wasyari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatun arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Nah, ini surga disediakan bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu yang kayak apa? Alladzina yunfikuna fis syara'i wad dara'i wal kadiminal ghaidha. Ya, wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu orang yang gemar berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit, orang yang bisa mengendalikan emosinya, orang yang bisa memaafkan kesalahan orang, dan Allah suka kepada orang yang berbuat baik. Ini kedua. Tiga, bagi orang yang bisa mengendalikan marah, ada hadiah bagi dirinya di akhirat. Ini spesial buat bapak-bapak. Ibu-ibu nggak usah ngiri. Siap? Ini buat bapak-bapak nih yang bisa mengendalikan marah. Man kadomal ghaido, siapa yang bisa menahan amarahnya, wahwa qadirun ala ayunafidahu, padahal dia itu sanggup punya kuasa untuk melampiaskannya. Bapak-bapak kan gitu. Da'ahullahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah. Allah akan memanggil kepadanya di hadapan seluruh makhluk besok pada hari kiamat. Ngapain nih orang yang bisa menahan marah kok dipanggil di hadapan Allah, di hadapan seluruh makhluk? Hatta yukhayyirahullahu minal huril a'inil ini masya. Disuruh sama Allah, wis milih bidadari bermata jelita mana yang jenengan kehendaki. Pak. Makanya tadi kan gue babak-babak ibunya dongakna amin kemikin amburike. Gitu kan. Ini khusus jenengan. Khusus jenengan. Kepripun nek jenengan bisa menahan emosi? Dikasih apa? Besok dipanggil di hadapan makhluk seperti mau dikasih hadiah. Pak Fulan sini, maju ke sini. Jenengan dulu bisa menahan emosi. Wis kae. Bidadari kesing mripate jelita-jelita. Silahkan pilih mana yang dikehendaki. Mau, Pak? Mau? Bapak-bapak mau? Pak Muslim Abdullah Jaruk Wira. Nek agi jengkel kelingan hadis kiye. Siap? Bojone gawe jengkel kelingan hadis kiye. Bapak-bapak siap? Nanti pulang. Dek, ngono lah arep mancing emosi kayak ngapa? Nyawan ora arep bakalan jengkel. Bedek manta tumal itu ya wa huwa qadirun ala ajuna fidahu da'ahullah wa jalla ala ru'usil khalaiq. Anu hadis apa sih Mas intine? Wis pokoke anggere nyong ora kepancing emosi nyong ngemben bisa milih bidadari. Pilih seperti itu. Siap ya, Pak ya? Siap ya, Pak ya? Orang terima ngger bojone tok, anaknya jenengan emosi bikin emosi ya seperti itu. Ingat hadis ini, insya Allah kita nanti bisa milih bidadari. Makanya kalau bisa istri suruh tiap hari mancing emosi. Jenengan bidadarinya pirang-pirang Pak. Bidadari ini berarti nek siji sedina gitu orang jengkel sepisan bidadari siji ngasuk orang jengkel maneng bidadari siji. Bojone malah kisinan kayak gitu kan, seperti itu kan. Karena ternyata kita banyak bidadarinya. Ini yang ketiga. Yang keempat,
tidak gampang emosinan juga akan dijamin mendapatkan keamanan dari Allah Jalla wa'ala. Man kafa hutubahu kafa anhu adabahu. Siapa yang menahan amarahnya, maka Allah menahan siksa kepadanya. Masya Allah ini ya. Terakhir yang kelima, bahkan bisa menahan emosi, jaminannya. Nah, ini yang sudah dihafal anak-anak kita. La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu itu adalah surga. Baik, kaum muslimin, kayaknya sudah 1/4 jam nih materi kita. Sekarang kembali. Mungkin dari apa-apa yang sudah kami sampaikan, ada hal-hal yang butuh didiskusikan, kami persilahkan. Saya kembalikan dulu kepada pembawa acara. Demikian dari kami. Wallahu a'lam bishawab.